Kembali lagi di berita akhir pekan bersama saya Ozan Angkuti Dan saya Sastra S. Lalahi. Bukan. Tapi Special show. Cepet banget ya. Dia udah ada 400 di apa aja. Sumpah. Tapi sumpah ya, Sastra tuh salah satu orang yang gue lihat berani mainin marga loh. Woi, Bukan kayak gitu gila. itu orang-orang jangan dibikin ngeh itunya. Selama ini tuh lolos dia. Justru gue promosiin marga gue. Bagus. Dia mau di mana? Bagus. Bukan Silalahi tapi kan dia Silalahi gitu. Oh iya. Bener. Bagus tuh, manuvernya bagus tuh, barusan tuh. Bagus tuh manuvernya. Mantap nih tukang sapu nih. Iya. Karena waktu Rosiana Silalahi nonton dari rumah kayak, kenapa gue nggak main gitu ya? Ya ampun. Bu Rosi kecolongan. Aduh. Kalau gitu aku yang main gini ya kan. Kenapa special show? Karena kita udah kedatangan Rai. Dia udah ketiga bro, rutinity ya. Sorry, tour. Nah karena Sastra akhir tahun mau bikin cerita cultureku kalau nggak salah jadi mau tour dia. Oh iya, cerita cultureku. Gue nungguin sih. Gue bakal nungguin sih. Gue mau bikin ini. Gue Oja sama Apos kan trio tuh. Iya. Trimandra kalau nggak salah ya. Udah ada teman kita. Jadi gondrong-gondrong. Tapi dia biarpun dia belum pernah show kan. Tapi dia kalau bikin judul pinter Sastra. Iya lo kalau ngasih nama show kayak Iya. bagus-bagus lah. Dia sempat ngasih ide nama kalau gue mau bikin podcast sama bapak gue. Nah apa? Bapak gue kan namanya Nusa kan. Nah nama podcastnya apa? Satu Nusa, satu Oza. Bagus tuh kan? Anjing bagus lagi. Bagus. Iya. Karena bapaknya lu kalau pernah ngobrol langsung kan di deep talk gitu, terus pemikir politik. Iya, jadi kenapa lu cari talent lain? Iya, openingnya pertama dia dulu. Selamat datang di Satu Nusa, terus gue nyautin Satu Oza, terus kita berdua bareng satu bahasan kita. Tapi kalau misalkan lu bakal bikin spesial, udah kepikiran belum nama show? Judulnya dulu. Judulnya aja dulu, materinya mah belakangan. Namanya belakangan. Judulnya ya. Judulnya Iya. yang lu Apa ya banget judul? gitu. Cobalah dari kalian dah. Kalau dulu kan lu bilang Sastra SS Special Iya, Show. itu gue Dulu kepikiran tuh. Gitu mah. Sastra S-nya special show. Harus ada tektokannya gak sih? Tapi kalau itu S-nya apa? Harus ada Tapi gue itunya. duduk depan kayak bukan tapi Repot banget promo lu ikut deh. Banyak sih gue dulu kayak sempet kan waktu tagline gak kayak gitu bro. Cuman itu enak tuh jadi show sebenarnya. Jadi Bener. gak kayak gitu bro. Jadi gue materi yang seolah-olah gak kayak gitu tahu semuanya. semuanya nyangkal-nyangkal. Yang lu tahu premisnya tentang gue gak kayak gitu tahu. Bagus Atau tuh, bagus yang lu tuh. tahu tentang misalnya contoh Pak Bahlil nggak kayak gitu tahu misalnya. Oh, persepsi orang-orang berarti. Oh, jadi itu nggak- bagus itu bener, tapi itu. Iya. Iya, Cuman kan udah hilang tuh, maksudnya udah nggak viral lagi nggak gitu bro. Banyak tuh ada shit gitu-gitu. Iya. Materi juga sebenarnya dia mah kalau di apa kumpul-kumpulin sejam sebenarnya ada kan lu kan. Ada lah. Iya. Sejam coba ya, gue TikTok 1 menit. Bukan dari TikTok Mas, enggak beda itu. Ya, itu mah cuma lu bawa ke off air. Cuma materi lu bawa ke off air itu Orang mah. udah denger itu. Iya, ngapa? Masa lu kayak selamat malam Musmar Ismail gitu kan. Iya, iya. Kasta tertinggi kegiatan. Dragging. Iya benar. Udah nonton yang gratis. Iya. Selamat malam misalnya panggil aku pelari masa gitu. Iya. Tapi gue kalau mau bikin special show atau opener gue ready banget sekarang. Oke. Karena udah punya entrance gue. Oh, lagunya udah ada. Salah satunya gue nggak mau special show karena gue gimana ya? Itu masih ada. Lu pernah nggak sih kayak, aduh gue belum pantas nih. Oke. Karena kayak udah ada bikin nama show paling bagus berlayar. Oh iya. Kayak kecolongan nih gue. Iya, kenapa enggak kita dulu? Kenapa nggak gua? Jadi gua kayak aduh tunggu dulu deh gitu. Oh, berarti saking bagusnya maksud lu nama Iya makanya berlayar. gua harusnya tahun ini cuman kayak fuck. Gua udah sempet mimpi tuh. Oh ini berlayar. Karena kan berlayar itu cocok nih sama kehidupan gua kayak. Oke. Berlayar Kok ya. cocok? Kenapa? Ibaratnya gua dulu dari kantoran. Ya, oke. Terus gua berlayar, ibaratnya switch karir Oke. menjadi content creator yang struggle-nya kan banyak tuh naik Iya. turun. Gua menemui titik halangan, ada ombak, ada apa dan akhirnya gua nanti ujungnya gue kasih tahu tuh bad ending atau good ending. Oke. Berlayar itu bagus Iya. banget nama show-nya. Ini kayak beda sama podcast lain nih. Tapi sebenarnya sama gue juga nyambung Is Iya, kayak promo-promo mana? ya gue kan dulu editor, ngantor, Yeah. main band segala macam, sampai gue kerja di Ketawa Iya. segala macam, sampai gue bikin konten segala macam, itu sebuah pelayaran Pelajaran juga. hidup bagus tuh Sebetulnya, makanya iya. keren banget nih. Enggak, biasanya di podcast
yang lain mah pada ngatain. Iya. Enggak lah. Enggak, kalau dipuji gini jadi nggak ada yang nggak ngasilin duit tau. Oh justru Iya, S5 marketing. Dari situ. Emang udah konsep bangsa dari situ. Iya. Oh ternyata emang lu konser bikin nama yang jelek biar gua ini. Enggak, tapi sumpah sejujurnya emang gua nggak ada kepikiran sama sekali ke situ. Iya. Seorganik itu soalnya. Iya. Gue bikin karena emang gue mikir berlayar tuh keren banget. Iya. Anjing nggak diterima masyarakat. Karena dia ini mungkin udah pernah belum ya? Dia tour belum jalan tapi udah ada keuntungan maksud gue. Iyalah, belum pernah kayak Chris gitu. Rock juga nggak pernah loh begitu. Dia harus jual tiket Sorry, dulu. komik satu-satunya belum jalan tour tapi di kantong 65 juta. 65 juta. Bang Panji minus 65 karena ongkos pesawat dari Amerika ke sini. Iya. Belum ngapa-ngapain udah untung berapa persen tuh. 65 ya kan? juta. Nah, 65 juta itu dari mana tuh kan? Oh iya. Setahu gua kan 10 10 10. 10 benar. 40. 40 tuh pertama. 25-nya? 40 tuh berarti 4 kota kan? 40 tuh 4 kota karena Oke. gue bilang pas lagi di tempat yang lain tuh satu titik kota tour 10 juta. Untuk ganti namanya. Betul. Oke. Gue bilang kayak mana ada sih orang setolol itu? Iya. Ada. 4 lagi. Iya. Karena maksud gue cuma ganti nama show doang. Iya nggak apa-apa kan isinya tetap sama materinya kan. Iya isinya sama. Cuma nama show-nya ini anjing nih. Nama show-nya. Nama show-nya. Yang pertama? Mas Panji yang pertama beli. Oh, Mas berarti Panji. maksud lu orang tolol pertama founder gitu? Iya, gue nih di sini gue ngomong iya, dia bayar 10 juta, 10 juta. untuk Bali, Untuk Bali. Yeah. Oke. Judulnya Tenggelam. Pakai ya, bukan tenggelam, Oh, bukan yang tenggelam. tenggelam biasa. Tenggelam. Kalau A cancel kata dia. Kalau ada yang nggak mau tuh Jangan. harus pakai Udah tuh Bali, Mas Panji. Mas Panji. Maksudnya tenggelam itu maksudnya kayak Karena pembahasannya dalam. iya. Iya, oh iya. Ini harus dilurusin. Benar. Iya. Jokes-jokes gua akan tenggelam di dalam hati dan Benar. pendengaran Betul, penonton. dan pembahasannya personal banget Personal. ke gua. Iya. Jadi deep lah, deep Yeah. gitu. Dan Iya. juga mungkin di pelayaran itu kan lu ada jatuh bangunnya. Iya. Nah, tenggelamnya itu pas lagi di bawah tuh. Bener. Tapi nanti akan comeback lagi ke Benar. atas Jadi gitu. pas di tenggelam itu ada momen-momen flashback Rais yang masih rambutnya di rebonding, ikut botak, itu tenggelam banget itu. Wah, gua juga nggak mau anak gua kayak gitu, gua pasung anjing. Kayak gue gak ada basi itu monyet. Kan jadi nulis gue anjing. Tapi ada kan? Gak ada. Gue Ini foto Rais Ponian. Nah, mampus lu. anjing. Apaan? Ada anjing. Gak ada. Ada. Dulu Rais rebonding, guys. Dulu Rais rebonding. Iya, tapi berapa? Masih kurus anjing. Kayak Ottomaniani dia dulu anjing. Kurus kayak abang-abang. Wah. Iya betul. Nah, Dulu. lebih tenggelam fase itu apa pas ngocok di dum-dum Taiti yo? Bangsa. Terlalu akrab nih kamu nih. Ini terlalu sering nongkrong nih. Ini mah nongkrong direkam doang anjing. Atau barista yang di Kalibata. Kan sempat. Oh enggak, di mana? Jaksel. Di ini Pesanggerahan. Pesanggerahan. Oh iya, barista ya, dia sempat dulu. barista Iya, juga ya, barista. barista. Yang pokoknya gue ingat banget logo di barista itu pulau di Indonesia dah pokoknya. Iya kan? Oh, logonya. Iya. Pulau. Gue lupa namanya apa. Sumpah tuh pernah gue jadi barista. Iya. Sehari customernya satu. Itu sastra. Karena gue calling sas di mana ngopi nggak? Gitu. Hari itu kalau nggak gue calling sastra nol pendapatan tuh kopi pendapatan. shop. Gue kira tadinya baik dia kan. Oh ngajak nongkrong nih maksudnya nih. Buat sales anjing. Lah daripada zero banget anjing. Iya. Dipecat kalau nol mulu 3 hari. Buset itu udah daripada bikin apa namanya espresso sama tidur banyakan tidur gue. Padahal lu jual minuman buat nggak tidur ya? Bener, tapi gua Malah tidur. Elunya tidur Bener. gitu. Iya. Nah, apalagi sih Is yang kerjaan yang lu pernah alamin, maksudnya yang pembunuh bayaran kita nggak usah bahas lah. Apa? Bayaran kan. Apaan lu? Bayaran apaan anjing? Udah gue tahu. Gue gak dibayar ya? Gratis. Iya. For free, bro. Malah bosnya kayak, lah siapa ini? Lah maksudnya kayak sampel. Terlalu inisiatif. Saya Lu kalau butuh jasa orang, Oh, mana iya. buktinya? Zep, nih, Bener. berani. Ibarat lu fotografer harus ada yang gratisan dulu, Iya, job gratis. hasilnya mana? Hasilnya mana? Gitu. Ada portfolionya dulu lah. Bener. Mana portfolio kamu? Ini ada darah. Apa is? Gue penasaran banget nih. Profesi-profesi yang Soalnya- pernah dia iniin maksud Iya, lu. lu bayangin ini Rais lu lihat sekarang kayak gini dia pakai baju oversize. Dulu pernah di dum-dum loh gitu. Tapi dulu pernah pakai V-neck gue. Nah, itu gak kebayang gua tuh. Gak kebayang gua, gak kebayang gua. Iya, baju-baju sisa aja, Iya. Bre.
Apa lagi? Lu Gue pernah jadi waiter waktu itu. di mana? Di dekat-dekat sini lah, resto-resto dari Cikajang. Itu udah stand up atau belum? Udah, tapi gue mencoba realistis. Oke. Akhirnya gue di situ kerja, alhamdulillah. 3 hari. 3 hari. 3 hari. Hari keempat kenapa tuh? Hari keempat karena di hari ketiga gue diomelin sama ibu-ibu orang kaya, kaget gue. Kenapa diomelin lu? Dia mesen makanan lama. Pas gue nganterin gue diomelin, diocehin. Sumpah tuh bawaannya pengen gue buka, kan dia pakai sanggul ya, pengen gue bongkar sanggul ya, sumpah. Jangan. Kayak mampus lo gue repotin lo. Pengen lu gituin sumpah. Ucok babat dalam. Repot 3 jam itu dia bisa aja tuh pakai sanggul tuh. Maksudnya yang masak kan kokinya kan. Kita cuma nganterin gue Bener-bener. diomelin. Mental Gue cuma waiter. Iya 3 hari cabut. Besoknya gue ngubungin HR gue, minta jatah gaji. Karena dulu nggak ada duit, Oke, saking nggak ada duitnya. oke. Dihitung-hitung 200 sekian, alhamdulillah nggak cair sampai sekarang. 200.000 doang tuh. 200.000, tetap gue incar dulu kan nggak ada duit. Dulu mah begitu berharga ya. Oh, pernah zaman stand up itu yang kita di Papapu. Bener itu. Oh, pantes pernah di kelupaan dia lagi stand up gitu. Ah, sorry guys, masih pakai apron gitu. Masa di tengah materi lupa goblok. Gue mikir gimmick. Ayo sumpah. Masa sumpah anjing? Masa podcast ada sumpahnya? Gue podcast sama Abi Jafar aja gak pernah. Ayo sumpah gak pernah, paling disuruh login mulu gue. Kalau waiters gue juga pernah, yes. Lu pernah waiter? Di mana lu? Bukan waiters lagi. Apa? Ya? Greeting namanya. Greeting. Jadi yang di depan. Oh, yang kayak Sama selamat datang gitu. Iya. samping menu yang ditaruh di ini kan kadang lihat menunya dulu ya Kak ya gitu-gitu kan. Iya, gue di depan tuh. Lu sampingnya. Set, gue resign gara-gara ternyata di eskalator ini sering lewat teman gue. Emang kenapa? Malu anjing. Malu kan gue udah branding gue rebel apa gitu-gitu kan. Oh, playboy gitu-gitu kayak gini gue anjing bangsat. Di depan eskalator apa? Itu temen lu juga waiters restoran lain sebenarnya lu gak usah malu. Temen gue mau nge-mall gitu lu pasti ada momen kayak Iya. kita lagi kerja lagi ini struggle, teman kita kayak mau nge-mall gitu kayak anjing nih bangsat lagi nonton nih, gue malah harus masih udah malu gue gini gue iya pernah gue resign gue gara-gara itu. Job desk lu apa itu sebenarnya? Mancing orang masuk kan? Iya kayak, Oh gitu. ayo Kak silakan masuk Kak gitu-gitu. Kayak di restoran Jepang kan ada gitunya. Iya, sapa-sapa gitu. Bener, ya, dia bukan greetingnya. nyiapin apa, cuman nyapa-nyapa doang. Nyapa-nyapa doang. Lu pernah ya? Bener, ini yang gak pernah nih. Lu pernah susah gak sih, Za? Tahu lah. Pernah susah gak sih? Waktu itu kan jadi ada restoran gitu. Nah kan ada yang kayak lo nyapa-nyapa gitu kan. Ada yang waiters juga gitu. Iya. Nah gue yang booking ruang VIP pada waktu Ya, iya. Ini nih. Ini si anjing Iya, nih. orang-orang yang ribet mesen. Iya, tahu. LO gue pernah LO festival gitu. Siapa artisnya? Artis-artis yang bukan yang kelas aja kan panggung gede tuh yang kayak God Bless Iya, gitu-gitu. Nah gue tuh band-band yang pokoknya masih indie gitu lah. Tugas gue ngejemput dari gerbang ke panggung gue. Oke. Nah waktu itu tapi gue diomelin juga sama supervisor gue. Oke. Pas gue liat gue nonton Shalon Seven kayak. Malah sibuk nonton. First time gue nonton Shalon sih kayak, Iya. yang keren gila nih gitu. HT pura-pura gue matiin gitu. Banyak nih LOL kayak gini nih. Aji mumpung anjing. Gue pernah ada teman gue dia buka booth di apa? Di Pesta Pora atau Sinkro lupa Booth, gua. buka booth. Buka booth. Jadi kerja gitu harusnya. Iya. Terus kayak cukur rambut gitu kan. Terus dia kayak oh udah penuh semua, gue melipir aja lah nonton Tulus gitu. Iya, pura-pura Jadi gabut padahal ada gabut, kerjaan iya. kan. Iya. Tapi banyak ya. Banyak, haji mumpung. Karena lumayan cing, LO tuh bisa 200-300 kan. Iya kalau yang per day. semakin gede panggungnya semakin gede bandnya tuh yang jemput-jemput slang gitu-gitu katanya lebih gede tuh dulu. Jemput God Bless. Oh iya, tergantung bandnya juga ya. Tergantung bandnya juga. Apalagi mbak-mbak Sampurna tuh biasanya 500 tuh. Terlalu Oh, itu hafal ada. anjing. Udah bukan LO kalau itu. Iya, itu mah ada beda job deh. Itu udah beda lagi. SPG itu. SPG. Ya, kalau itu mereka yang dijemput biasanya. Berarti pernah itu ya Is ya? Pernah struggle, Iyalah, pernah. Jadi maksudnya lu bukan anak privilege. Kagak gue. Itulah makanya berlayar nih bagus banget. Enggak, teman-teman. udah Nama- enggak usah digitu-gituin. nama- itu kayak Enggak usah sebuah digitu-gituin proses. banget. Iya, Ini itu banget ya, prosesnya. nggak usah digitu-gituin Jadi banget. Orang tuh nangkep filosofinya kemana nyampe gitu. kayak maksudnya pink itu maksudnya kalau lu itu tuh darah-darah tuh Iya. sebenarnya kayak Wush, Rais ini bikin berdarah-darah. darah. Oh Iya. kan
cocok Pink logi itu dia. namanya merah muda. Jadi kayak pas dia muda itu berdarah-darah. Oh, Iya. dicari mudanya, main di muda deh, main Di merah muda. main di umur deh. Iya. Di Power Ranger aja yang pink tuh yang paling gak dihargain tapi sebenarnya punya makna juga. Iya, bener. Yang kayak gini-gini yang bikin gak laku nama show-nya. Sisa Palembang anjing. Sisa Palembang. Bukan Jakarta lagi, Bukan mana? Jakarta lagi. Tuh, Iya. ini maksudnya ini kayak dia duduk di sofa ini bahwasanya dia udah jatuh bangun berdarah tapi ada waktu dia untuk duduk menikmati hasilnya. Oke. Apa? Dia udah jatuh. Berdarah terseok-seok tapi Oh. bentar gua duduk dulu di singgah, gua istirahat dulu. Nggak nih apa sih mantan pejuang yang stand up? Mantan pejuang apa gimana sih? Tuh. Apa? Ini bunga itu melambangkan bahwasanya ada di tengah-tengah dia kehidupan berjuang itu ada romansa di dalam. Ada keindahan gitu. Benar. Nah, ini Dapat lagi ya, anjing dapat lagi deh. Nike Sportation ini menandakan Nggak usah, udah brand, udah nggak usah. brand. Udah. Jadi dia nyari diskonan. Jadi belum Udah. tajir-tajir amat. Jadi harus Udah. nyari diskonan tuh. Menarik banget tuh. Jangkar kan aslinya kayak nih gua mau stay dulu di sini. Gua nggak mau kemana-mana dulu. Ingat perjalanan itu belum tentu kita sejauh mana, tapi perlu kita stay dulu untuk nanti kita rehat dan melaju lagi. Wow. Jujur, nyari tuh dia. Masa dibacain anjing? Masa dibacain? Dia nyari tadi. Kelihatan dari kata-kata terlalu boros. Jujur. Pengulangan kata. Pengulangan kata banget. Level kayak gini kayak sepanjang karir siapa sih yang memberikan pelajaran terbaik gitu? Jawabannya so far sih guru terbaik adalah kegagalan sih. Iya. Males tuh. Anjing. Nah sebelum ini dirilis lu ada nggak sih satu temen yang approve kayak bagus sih berlayar gitu. Nih, awal mula nama ini tercetus pada saat tadinya tuh nama show gue ini Hilang Arah. Benar itu setahu gue hilang arah. Hilang arah. Cuma kan lagi-lagi di stand up kan pada bilang nama show adalah doa. Betul Gua takutnya. takutnya penontonnya hilang. Iya. Kalau nggak ke arah, ya kan jadi nggak datang. Terus ngobrol sama Popon Kerok lah. Popon Kerok. Ngobrol akhirnya tercetus gimana kalau berlayar kan perjalanan hidup banyak rintangan, ada ombak, badai dan lain-lain, tapi lu harus jadi nahkodanya gitu. Dan itu yang ngomong Popon Kerok Popon tuh. Kerok juara 1 Suci 8. Suci 8. Iya, pasti Iya, pasti kreatif dong. valid dong. Iyalah. Satu komunitas lagi sama lu. Benar. Sama-sama pernah suci ya kan. Iya, naik tuh flyer, berlayar Iya. Gue langsung inget tahun lalu Popon Kerok bikin show full body. Tapi penontonnya nggak full anjing. Berarti percuma percaya begitu. Percuma. Baru rame. Anjing. Yang bikin rame Abdur Arsyad udah. Abdur Arsyad pertama dia. Itu lu datang ke podcast mereka? Apa ya? Abdul Lagi nongkrong. Ini bercandaan tongkrongan, Sas. di ini ya di Papua kalian ngejob ya? Iya. Papua ya, Di Papua ya. Papua, Papua itu. ngejob. Itu lagi bercanda di tongkrongan, bercanda sampai ini saking ramenya di tongkrongan. Di show-nya Mas Panji penonton 10.000 itu sebelum acara kita ngumpul di atas ngedebatin sama show gue doang ya Allah. Di mensrea tuh, di Di mensrea tuh. di atas orang sampai Cing Abdil bilang dikirain lagi ngedebatin politik atau ngebahas apa. Lagi ngebahas soal isu yang lagi rame. Iya. Disamperin sama Cing Abdil lagi ngebahas nama show gue. Berlayar lagi berbahas itu. Kadang ngusulin semuanya sana sini ngusulin ya Allah, gue udah capek banget sumpah. Iya. Terlalu chaos sumpah ini. Anjing. Tapi yang kecewa gue yang sembuh homo sih. Goblok. Kenapa nggak jadi Goblok. anjing? Itu rispo anjing. Sembuh homo keren anjing. Kalau sembuh homo tuh harus ada proses go homonya dulu, Sas. Baru sembuh. Ini masalahnya gue nggak homo dibilang sembuh, anjing nggak? Berarti kan pernah kalau Iya, kayak gitu. seakan-akan pernah. Iya. Terus dibilang, sekarang lu homo nggak? Enggak, berarti sembuh digituin. Monyet. Logikanya nggak kayak gitu. Emang anjing. Iya. Berarti tercetus pertama Bang Popon justru. Popon Dari Kerok dia. si berlayar ini. Anjing Bang Popon ya. Tapi gue nggak pernah nyangka serame ini. Iya. Orang-orang pada gila sih. tapi. Berlayar. Nama yang paling aneh apa? Ya itu. Tenggelam. Sembuh homo nggak? Oh, Nggak jadi. nggak Itu cuma jadi. usul doang. Tapi Oke. nggak gue approve. Ada nggak yang ya usul tapi nggak lu proof? Misalnya kan banyak tuh orang, wih bang ini atau DM tuh biasanya. Sembuh homo. Oh ada yang DM ini. Nah, ini ini lucu. Nggak tahu lucu apa nggak. Buat gue lucu aja. Iya. Dia komik Lombok. Oh dia komik Lombok. Oke. Dia DM gue. Bang, gue izin pakai nama show berlayar ya. Ya. Gue bilang oke. Emang kenapa? Soalnya gue nelayan di. Ya bener dong berarti. Beneran. Berarti filosofi. Itu mah pekerjaan lo. Berarti bener dong. Bukan nama show. Terlalu harfiah kalau kayak gitu. Iya. Dan gak akan pernah diganti sama orang kan. Iya. Karena masuk akal kalau dia berlayar. Ada nelayan. Salah strategi itu. Atau buat lu komik Lombok tuh berlayar tambah di bawahnya A Day in My Life gitu.
Karena sehari-hari emang berlayar. Di high life berlayar hari pertama. Day one berlayar gitu. Day one berlayar. Itu banyak yang gue tolak-tolakin sembuh homo. Terus apa lagi ya? Kemarin yang Jogja tuh tadinya pengen nama show gue tuh nama dia. Nama orangnya. Nama si yang investor. Iya, Cuman dia nggak jadi, dia yang batalin. Akhirnya diganti. Oke. Jadi nama show-nya juga anjing juga Apa sih. tuh? Festival Horek 2025. Jogja anjir sumpah. Sampai orang-orang bilang, aduh kupingku pengang nih. Gitu. Ada yang nggak mau beli tiket karena takut pengang kupingnya. Anjing. Untung yang Skentot 2 Kentot nggak jadi tuh. Iya, anjing itu bagus banget Nggak tuh. bagus apaan lo, sama kayak Bang Abdur lo Iya kan? anjing. Jadi Skentot tuh Kentot sembuh homo. Udah bagus tuh. Abis Nyambung. Nggak sumpah ya, obrolan bercandaan ini tuh bisa terjadi beneran karena Gede Dongo itu dari Rispo. Gede Dongo tuh dari Rispo. Gede Dongo itu dari Rispo. Alasannya karena ada tagline-nya. Apa tuh? Kecil dibully, gede dongo. Begitu. Anjing, Rispo, anjing. Bagus anjing. Kecil Bangsat dibully banget, sumpah. gede dongo. Anjing. Tapi alhamdulillah udah 4 kota lah yang laku sama 4 kota. final Jakarta udah dibeli. Jakarta. Sisa Palembang ya belum ya? Palembang masih belum. Ayo dong. Bisa bikin ini kayak pempek candy itu. Boleh. Nama bisnis kan? Boleh Iya, aja. promo 10 juta lumayan loh diomongin di podcast loh. Iya, itu benefitnya kalau kalian mau tap in di sini. Hitungannya murah ya, maksudnya bayar Murah segitu lah. jadi nama Iya, gitu. murah. Gua aja kaget diain toh gitu kan 10 20 juta kan. Iya, naikin mestinya mestinya. 20 juta Bener, mending. bener. Iya. Sumpah ya ketakutan gue adalah setelah rame nama show gue diomongin dan bisa menghasilkan duit kayak gini, tahun depan nama show komik jelek-jelek semua. Nah, iya, malah mencari-cari kesempatan. Iya. Kayak udah kepikiran tuh nama gua kayak berlabuh. Iya, soy. Bahkan berlanya pun ngambil tuh. Tetap Berarti tuh. ambil ganti belakangnya dong. Iya. Terus nanti jelek nama lu sana baru gua di podcast Ancur bilang oke deh kalau mau ganti nama 10 juta gitu. Ikutin aja veterannya semua. Jakarta tanggal 6 Desember. Jakarta tanggal 6 Desember. Iya. Opener ntar ada Yono Bakri dan juga Arif Didu. Wih, Arif Didu. Wah, the best itu. Ambang kali ya. Sate gagak dia. Lagi promo itu, lagi promo. Oh, iya, sate gagak deh. Nah, Itu Jakarta ya? Jakarta. MC nanti ada Alif dan Neneng. Wih, unik tuh, jarang-jarang tuh ya. Marcelino sama Neneng. Jangan mentang-mentang berlayar lu suruh Alif pakai bikini ya, jangan. Anjing ketahuan lagi. Kok ketahuan? Oh sama ini gue ada karena banyak yang bilang acara gue kan dituduh katanya di pelabuhan. Di pelabuhan, iya ada yang Iya, ada yang bilang ya bang acaranya di perahu ya gitu. Terus gue kasih apa namanya prioritas foto kalau yang datang bawa sepatu katak. Oke. Oh, yang Bawa panjang, yang panjang. Iya, yang bawa Oke. pelampung tuh dapat prioritas foto pertama tanpa antri. Oh, kalau ada yang bawa itu ke Kalau ada yang Solo bawa, tuh. karena Oh, pada ngomong bang harus bawa pancingan nggak? Gue iyain mampus. Oh, yang gua bawa yakin, dapat ayo lo. benefit foto Iya bareng. nggak perlu ngantri. Bener. Semakin gede yang dibawa, misalkan bawa apa namanya perahu Basarnas nih, lu bawa foto. Foto pertama lo. Tapi lu pakai, Iya. tapi dipakai gitu. Ada yang bawa cacing doang kan? Apa ini? Umpan bang? Ya, bisa tuh. enggak, anjing. Bisa ambil foto. Mau gampangnya doang itu, mau gampangnya Bangsat, doang. Ngorek-ngorek dulu deh di No depan. effort Iya, aja. iya, iya. Oke, kita masuk ke berita-berita yang terjadi Yes. di seminggu belakangan ini. Nah, Yes. ini dari Kebun Binatang Ragunan. Yes. Katanya mulai sekarang resmi buka malam hari tiap hari Sabtu, mulai dari jam 6 sampai jam 10 malam gitu. Ragunan Ragunan ya? lu bisa bayar ekstra dapat layanan mobil listrik dengan biaya 250.000 per jam dengan kapasitas 5 orang gitu. Gocap-gocap lu bisa lihat Ragunan malam-malam deh tuh. Mohon Itu maksud maaf gue. nih, mohon maaf. Sore-sore aja singanya ngantuk. Gimana malam gua ngeliat Bener. apa? Ngeliat kandang doang. Kasihan juga kalau misalkan dipaksa malam, binatang-binatang nggak bisa IF. Apa tuh? Intermittent fasting. Oh, bener nggak bisa diet binatangnya. Nggak bisa diet, kan harus makan. Iya, Bener. Dimpanin wortel terus. Benar. Iya ya. Binatang-binatang diet nggak kurang friendly nih dengan Kurang friendly. Kurang friendly. Paling yang friendly itu apa? Cowok-cowok mesum gak bayar hotel. Iya. Di kandang gorila sepi ayang. Elah. Gorilanya bingung gak ada yang mau ngeliat gue nih di sini. Datang berdua-berdua gini. Terus gorila juga bete, dituduh desah. Itu gorila sange ya. Dituduh desah. Tapi gue sempat penasaran tuh sama konsep kebun binatang ini. Iya. Kalian pernah kepikiran nggak binatang itu ngeliat kayak, dih kok binatang di sini dibebas lepas gitu?
Binatang di mana? Di kebun binatang. Kita binatang bagi mereka. Oh iya benar juga. Oh, dari POV binatang. POV dia. Bener juga ya. Kasihan mereka nggak punya kandang ya. Iya. Gak dikasih makan gitu, Ci. Mungkin di kepala dia gitu. Di kepala dia gitu. Di kepala mereka kita binatang gitu Kita kayak. binatang. Jadi ngapain mereka datang ngasih gue wortel gratis Iya, anjing, orang ibaratnya udah gitu kan. punya. Berarti monyet-monyet itu dalam kepala, di orang-orang pada lepas. Orang-orang pada lepas. Iya benar juga ya. Mereka pada lepas. Kita gak kepikiran point of view binatang. Iya, Iya. binatang. Aneh banget. Iya. Tapi kapan terakhir ke kebun binatang lu? Safari kayak atau Ragunan gitu? Wah, gua 2 tahun lalu Ragunan. Oke. 2 tahun lalu ya dalam 2 tahun banget. lalu. Lu Cepet lah itu hitungannya. ngapain lu? Jarang-jarang lu umur segini masih ke Ragunan. Emang, setuju gua. Lu Kenapa? ngapain? Family. Oh keluarga. Oh iya. Ngajak keluarga. Iya, ya. nyokap gua belum pernah udah itu. Karena kalau gua tidak akan mungkin ke sana ngapain. Jujur di situ gua pertama kali juga seumur hidup nyewa sepeda dempet. Oh yang dua jok. yang tandem Yang dua, ya tandem. yang dua jok. Iya. Santai mulu anjing, ayo gua. Iya. Gitu. Kalau udah mulai berat, belakang malas nih, yang belakang malas. Sepeda dempet tuh ada, Ci. Iya. Happy lah sebenarnya. Ngajak keluarga ke Ragunan. Kayaknya pertama kali gue liat onta di sana, ternyata ada onta di sana. Oh iya, ada di Ragunan ada. Cing. Kapibara tuh lagi rame tuh. Ada di sana. Kapibara. Cing. Kapibara, iya. Kapibara. Genjet suka tuh. Oke. Kapibara apalagi ya. Nah, Taman Safari malah belum pernah anjing. Sama sekali. Samsek. Oh. Iya, Taman Safari ya. Bener. Iya, Tapi gue Taman Safari juga belum pernah lagi gue. Yang puncak ya? Yang puncak gue bahkan pernah Jaksel pernah bikin makrab persis di deket pintu gerbang masuk Taman Safari. Villa di villa gitu. Villa, iya. Apa mikir kayak kita lihat pintu belakang kali aja dari belakang ada Jatuhnya jebolan lu. ya siapa tahu ada monyet-monyet ke belakang villa kan kita Iya, gratis kan iya, jadinya. Jebolan, jatuhnya Siapa tahu jebolan. ya kan. Iya. Siapa tahu ada jalan-jalan rahasia samping kadang gorila ada celah dikit. Ada celah Bener. dikit. Masuk di situ. Siapa tahu. Bener. Sayang Bener. aja nggak Iya, dimanfaatin. Paling menarik lihat binatang apa sih di kebun binatang sebetulnya tuh? Kalau lu waktu itu onta paling menarik. Onta tuh. gua. Onta lu ya? Belum pernah. Ragunan ya? Iya, atau kebun binatang. Safari gue pernah Ragunan dulu banget kayaknya. Gue pernah, lu harus datang ke kebun binatang di Bali. Oh, Bali namanya Zoo? apa tuh? Bali Zoo. Nah, itu apa bedanya? Ada hyena. Oh. Pernah lihat hyena? Belum. Itu yang di Nat Geo itu Yeah, yang binatang ada di sana. hyena. Ada jing. Yang dia meringkuk gitu tapi ternyata buas kan. Hyena tuh baru ngeliat gitu. Di sana ya, di Bali Zoo? Iya. Oh, pernah lo ke Cuman situ? agak cuek. Heeh. Kenapa? Hyena. Ih, sombong. Haina. Sombongnya, Gitu. sombongnya. Sombong. Cuek ya. Cuek dia, main di cuek. Haina statue. Bener. Haina statue. Haina statue. Ini lu paling serem nih. Wah, ini jokes overuse banget anjing. Kalau lu ke Bali Zoo itu gua nemu 4 kali orang ngejokes gitu. Insta story. Ke kandang buaya kayak kalau aku ngechat ada yang marah nggak? Itu mulu jokesnya. Template Sama- ya. Iya. Sama berdua sama temennya nih, terus ada staff kan. Mas, monyetnya ketinggalan 1. Iya. Ada mulu tuh. Ada mulu Entah tuh. lepas atau gimana. Iya. Bener. Atau ke kandang gajah gitu. Hewan yang 1 huruf G aja. Temennya nyautin kan juga bisa ikan. Iya. Kalau 2 huruf Apa tuh? Udan G. Iya. Jokes binatang. Jokes binatang ini terdengar seperti umpatan. Tapi bener ada ya. Betul. Kalau ada job stand up di Ragunan kena nggak sih gitu-gitu? Iya, bener. Kalau paling binatangnya itu lagi. Binatangnya paling ngomong gitu. Monyet aja bos. Iya, Gimana manusia lain ya. Iya. Tapi kalau sekarang orang nggak ke situ sekarang. Tarunadet tuh ke ikan dia. Ini kayak akuarium Seaward. gitu. Akuarium deh. Iya. Itu nggak pernah selama ini. Gue sejujurnya nggak pernah. gua. Akuarium. Karena maksud gue kalau misalkan emang mau lihat ikan, jujur Keramat Jati ada. Jangan. Bukan ikan begitu, beda. Iya. Bangsat. Iya. Masa gurame lu Lah anjing. kapan lagi ngedet megang tongkol gitu. Iya kan, nyari-nyari Iya, insang merah. Iya. Tapi baru sekarang ya, karena safari kalau nggak salah dari dulu tuh udah ada safari malam Iya, tuh. iya. Ya, yang Mereka main duluan Safari tuh. malam ya, ibarat. Iya sih harusnya Ragunan dari dulu tuh. Karena Ragunan tuh minusnya kayak jam 6 tutup jadi orang yang datang jam 4 cuma bentar kan. Iya. Kalau ini kan bisa jadi lebih lama. Bisa lebih lama lagi. Ada fasilitasnya juga soalnya kan katanya. Pakai apa namanya mobil-mobil listrik. Mobil di dalam. listrik. Oh gitu. Iya, biar nggak ngeganggu balik lagi pada tidur binatang. Iya.
Cuman ini gue belum pernah datang yang Ragunan malam ini. Tapi gue yakinin pasti yang paling rame kan misalnya kandang singa sepi itu. Sepi tuh. Misalkan lemas. Singanya ngumpet. Kandang onta juga kayak istirahat. Yang paling rame kandang kunang-kunang. Oh, terang banget tuh. Iya. Orang ini aja lah itu. Yang itu gak kelihatan hewannya ini ya. Iya. Aku setuju. Aku seneng. Yang heboh dia doang ya, kunang-kunang doang. Kandang kunang-kunang yang rame kalau Dan malam. jujur fun fact, main ke kandang jerapah. Soalnya kalau malam lehernya pendek. Enggak sama. Menyusut kayak kabel. Oh enggak. Masa gitu. Gue kira kayak begitu. Masa menyusut. Pas dia tidur baru tumbuh. Lehernya kayak orang zep. Karena kan panas memuai, Cing. Iya panas memuai sih. Udah malam kayak menyusut. Kagak percaya. Jadi gak percaya lu gue. Jatuhnya kayak rusa biasa kalau kayak gitu. Bentuknya mirip-mirip. Bukan kayak kancil aja. Iya kayak kancil. Lu gak percaya cobain dah. Oh, jerapah malam gitu. Iya, kita aja yang tahu. Iya, Kita nggak usah aja bocorin lah. orang-orang Jangan lah. bocor kemana-mana. Benar. Oke, lanjut ke berita kedua ya. Yes. Nah, ini Perdana Menteri di Finlandia. Jadi kan rapat nih kayak DPR Finlandia gitu. Yes. Nah, ada ibu-ibu ini kayak ngomong lah ke presiden mungkin. Pak, saya punya usul Pak, gimana kalau orang tuh kerjanya 4 hari aja dan cukup 6 jam sehari gitu. Jadi Senin sampai Kamis, udah Jumat sampai Minggu libur tuh. Finlandia pengen kayak gitu. Senin sampai Kamis kerja, 6 jam doang. 6 jam doang. Jumat Sabtu Minggu libur dia. Jumat Sabtu Minggu libur. Kalau kita enggak malah. Iya. Kita liburnya kapan anjing? Iya. Kita nggak ada libur kan sebenarnya. Kalau yang misalnya pekerja, misalnya kantoran. Yang kantoran mungkin Iya, Seneng iya, tuh. iya, Jadi di Kamis misalnya Senin sampai Rabu kerja kan. Udah Rabu malam udah beli tiket malam, udah besok pagi sunrise di Bali. Oh benar. Kintamani. Langsung berangkat. Langsung berangkat. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin udah balik. Senin subuh flight. Oh iya. Meeting lagi. Berarti di mana nih? Finlandia. Finlandia long weekend terus ya. Long weekend tiap terus ya. iya. Long weekend. Jalanan Long sepi mulu weekend. tuh. Maksudnya di kita aja Jumat kalau nggak Senin libur tuh long weekend Long masuknya. weekend, long weekend. Dan pada keluar kota. Luar kota. Mall rame Mall tuh rame. biasanya gitu-gitu kan tuh. Berarti orang Finlandia ya kalau misalkan emang diterapkan sering ke Bandung jadinya. Iya, Sering iya. Bandung. Berarti di Finlandia tuh mallnya tuh kokas semua ya. Kokas. Long weekend mulu rame banget. Iya benar. Rembulan udah kayak antrian Dufan. Iya. Karena kalau begitu-begitu tuh. Bahkan ada fast track untuk telur ceplok. Iya, ada fast track. Spesifik Ada. ceplok doang. Iya. Fast track telur ceplok anjing. Gampang kan begini. Rembulan. Iya. Iya. Ini kan diupload di Instagram WSS Fits juga kan. Yes. Iya. Nah di komennya ada Instagram Yudis waktu itu gue lihat. You at Jejo. Ya elah Des. Udahlah Des, sesuai job desk aja kata Mau gue. diterapin ya? Mau Iya, diterapin jangan di ya. sini. Orang mah kode dulu ini langsung nge-tag owner goblok. Langsung ke CEO tertinggi. Langsung yuk ada yuk lagi. Ada yuk. Yuk. Kayak mau ke Bali, yuk Bali. Yuk libur 4 hari nggak boleh gila. Iya, karena Finlandia juga katanya udah termasuk negara sukses juga, pembangunannya bagus. Oh iya, gitu. iya. Oke. Karena lagi-lagi Finlandia pajaknya dipergunakan dengan baik. Iya. Benar-benar. Tapi nih misalnya nih kalian punya, misalnya kita anggap masih kantoran nih. Ya. Atau sekarang. Gue tuh paling pengen tuh libur tuh hari Jumat udah. Jumat. Iya. Dibanding Sabtu sama Minggu. Bukan, maksudnya kalau bisa milih sih. Oh liburnya dari Jumat. Misalnya Jumat, Sabtu, Minggu. bukan di Senin. Bukan. Oke. Iya karena Jumat kayak bangsa anjing. Ya lu bilang kan kita kadang takut Jumat keluar aduh macet apa segala macam. Kayak Jumat tuh chaos aja. Jadi kayak udah Senin sampai Kamis saya kerja, Jumat libur. Jadi 3 hari, weekend tuh 3 hari gitu. Kalau lu ada nggak tempat pengen libur di hari apa? Gue pengen libur gue kayak di hari banyak liburnya sebenarnya. Senin sampai Minggu ya. Senin sampai Minggu. Nganggur jatuhnya Kayaknya mas. tapi kayak Jumat sih. Jumat kan? Jumat sih. Iyalah. Maksudnya biar tetap melakukan kegiatan-kegiatan para pekerja kantoran. Bener. Ngeluh besok Senin nih. Nah, masih ada. Masih ada keluhan itu sengaja tetap ada. Iya. Orang teman gua habis itu kemarin dimarahin bosnya karena marah-marah gitu. Waktu hari Jumat Pak, ya? Jumat dong libur ini. Kenapa kamu apa? Keluarga tuh apa? Pesta pora bangsa. Iya, festival. Dewan. Bagus Dewan. Festival selalu di Jumat. Yang tuker-tukeran lagu masalah di Dewan. Dewan. Iya. Pernah Langka dia tuh bawain soalnya. Hindia gitu-gitu. Gue mau sholat bareng Haji Oma gitu. Haji Oma Mali kan kita bikin romantis. Asoy.
Asoy Pak, jujur Pak. Sama ada like Jagger. Ada gitunya dia. Ada lagu Haji BTS kalau nggak salah tuh. Haji Omar. Iya, Haji Omar. Iya. Oke, ini berita terakhir nih. Yes. Nah, jadi ada foto jurnalis Indonesia yang dapat piala juara dunia World Press Photo tahun 1996 ya. Ini menangnya dulu apa baru menang ini? Menangnya dulu. Nah, fotonya tuh yang tahu gue nih yang bonek nih ya. Iya, ini gue pikir anak sekolah bukan Ini ya? mereka nih supporter bola, bonek pulang habis dari stadion, perjalanan pulang, terus miring terlalu penuh ke orang. Selama ini gue kira ini anak sekolahan tawuran gitu bukan Iya, ya? iya. Bonek Nah, ini supporter ya. supporter bola. Oh benar ya, supporter Persebaya. Persebaya Oh bonek, benar iya. teman-teman Kayak anak bonek. SMA ya. Dulu belum ada ini kali, belum ada Erspo kali ya dulu. Jadi Memang, iya. Tapi kalau bisa dilihat dari supirnya, kira-kira supirnya ngomong apa dalam hati? Coba. nah, Coba Oke. deh. Coba zoom dulu. Di daerah Jawa ya. Oh ini Elah Dalah kalau nggak salah. Oh elah dalah. Kalau gue kanan cuk. Iya kanan cuk, terlalu kanan cuk. Iya. Coba lu cek. Kalau gue bukan ke sopir sih, tapi yang berdiri di pintu sini nih. Kalau dari gerakan bibirnya ya, Gerakan bibirnya coba apa sih? gagal maning dia bilang. baru tuh. Fresh tuh. Fresh banget. Pasti habis brainstorm. Habis anjing gagal maning. Tapi di luar kan kita mikirnya gagal maning. Sumpah, kan kita mikirnya mungkin sopir kasihan. Dan ini top komen di Instagram USS juga Apa tuh? kepanikan sopir bisa kita rasakan. Tapi kalau kita beneran kita zoom ya, kenapa sopirnya nyengir ya? Nah, bener. Dia kayak happy, bener gak tuh? Iya. Iya. Berarti dia dari pagi mungkin nyetir nih. Dari subuh udah nyetir bete kan. Pas gini kayak gini dong. Ini baru challenge. Ini baru hidup. challenge. Gitu ya kan. Tapi ada yang di antara mereka semua yang tenang-tenang enjoy aja. Supporter yang paling di atas. Dia ngerasa ini mobil kagak jatuh kan ya? Gitu. Karena posisinya kayak enjoy banget ya. Tapi bener nih yang paling atas. kita lihat yang paling kanan Yang pakai topi putih. Yang pakai topi putih. Dia enjoy. Tadi ini ya tayangin ya gambarnya. Dia jongkok. Iya. Bahkan tangannya dia di lutut gini. Dan dia nggak nengok ke pegangan, samping. iya. Dan dia kayaknya nggak tahu ada kejadian ini. Dia nggak nge. Kayaknya dia nggak tahu ada Dia pikir kejadian ini ini. truk normal nih dia pikir nih. Pas udah jatuh, dek lah sepi. Kayak terlalu nggak itu kan. enjoy banget soalnya. Dia nggak tahu ya dia masuk World of Record ini loh. Iya. Oh ini baru ini. Topinya merek Bloods. 96 ya. Gila ya. Tapi ini epic sih, foto ini epic sih menurut gue sih. Epic. Iya. Bener. Tuh yang tengah panik tuh lihat nih. Panik semua. Dia kaki udah nggak napak, tangan nggak ada pegangan tuh lihat tuh. Bener. Udah kayak begini dia. Benar. Wah, the best nih, dapat hadiah pertama kategori Sport News di ajang World Press Photo Award 96. Sebuah pengakuan besar dalam jurnalisme foto global. Foto global. Ingat nih, maksudnya yang dapat foto yang kayak gini-gini. Iya. Maksudnya yang kayak ibaratnya force major apa gitu. Kan kayak dia, bokap nyokap berantem mau difoto. Jangan gila. Masa Karena gitu. gue bilang kayak bonek rusuh kan, ini rusuh juga. Beda mas, kita kemarin bercanda netizen. Yang lepas tangan di tengah ini kalau nggak salah dari pihak World Recordnya juga kan dia pengen ketemu kan, pengen wawancara nih. Kita mau dong interview nih yang berdiri gini. Oh benar. Dari sekian banyak, dia spesifik minta satu KOL dari antara di supporter ini. Karena posisi dia kan paling sulit tuh lihat tuh. Bener sih. Yang samping ini masih pegangan, yang ini relax tadi kan. Nah dia dihubungin kan, terus kayak wah mas, beliau nggak bisa hadir katanya. Loh kenapa? Fokus parkour sekarang. Dapat bakatnya dari sini. Iya benar. Nemu ini ya bakat terpendam ya. Tapi di sini nggak ada info kalau korbannya ada apa enggak ya soalnya. Kalau nggak salah nggak ada deh. Ini kayaknya aman-aman aja Yalah, gitu. semoga nggak ada korban juga. Dan ini barang jadi sejarah kan. Ini kalau gua nih bangga sama anak cucu gua nih lihat kakek nih dulu mendunia. Iya dong. Iya. Hitungannya mendunia ini. Berarti yang paling kagak berasa tuh yang pakai topi itu tuh Kagak. yang merasa kagak Kagak jatuh. berasa. Dulu papa nggak tahu kalau ini jatuh sumpah. benar. Papa dari dulu udah Papa bingung. enjoy aja. Terus aja kok sepi. Iya. Solihudin nama fotografernya Solihudin. Tapi ngomong-ngomong kayak gini nih kejadian Sport News nih. Harusnya yang dapat Sport News nih di Indonesia deh, nggak usah dunia. Iya. Si bangsat nih. Rais. Lagi makan bubur ada orang tawuran. Kurang Sport News apa, Cing? Challenge Gak aja. mungkin kan dia kayak
guys nanti tolong natural terus agak-agak bacok-bacokan dikit lah gitu. Nggak harus organik itu. Organik itu pasti. Harus organik itu. Iya. Dekat-dekat sini Iya, kan gue nanya karena itu kan kosan lo rumah lo yang lama kan Mampang. Iya, ya. benar, tempat gue kecil lah dulu. Iya, tempat gue kecil. Gue nanya kan, gue bilang gini waktu itu kan, gila Is lu hoki banget ya bisa dapet timingnya lu lagi makan bubur, pas banget ada yang tawuran. Gitu. Dia bilang kayak, bukan hoki emang sering di situ. Emang Zat, emang gue cuma bedanya pada saat itu gue direkam doang udah. Sehari-hari ya. Dulu mah kalau mie makan bubur itu hiburannya. Tawuran mulu, tawuran warga tuh ya. Paling seru kalau ada yang ketangkep terus disundutin dadanya dek gitu. Wah itu kapan lagi ngunyah sambil ada au. Tapi sampai sekarang masih tuh banyak tawuran di situ. Semenjak kejadian itu udah gak pernah ada tawuran. Oh, mereka malu juga pas FYP kayaknya. Iya. Sport News itu juga gue pernah banget nih karena gue jarang kan tempat yang kayak gitu. Gue Sport News tuh waktu dulu di Mahakam tuh masih ada Sevel. Oh yang sekarang bakso bujangan ya? Wah di situ gue ngeliat pala mata gue sendiri orang palanya berdarah. Tawuran? 70 sama berapa gitu. 6 sama 6. Tawuran. Iya. Kan gue selama ini gue liat berita doang kan karena gue nggak tinggal di Manggarai, nggak tinggal di ini kan. Di situ tuh Sport News gue tuh. Oke. Ngeliat langsung. Gimana adrenalinnya lu? Wah anjing adrenalin gue kayak ya kalau lurusnya ya ini tolol banget nganter nyawa Ngapain semua. gitu ya kan. Iya. Tapi biasanya kalau misalnya kayak kita yang nonton nih, kayak kemarin gue yang kata makan bubur, gue prinsip gue ada tetap nonton gue di pinggir. Iya. Prinsip gue adalah ini kalau ada yang kena barang ke gue kejar gue timpuk bubur sumpah. Kok lembek? Nggak beneran. Kok lembek anjing? Maksudnya kan sama mangkok ya bukan begini. Masa gue siram bubur, dia cuma ngeluh ala lengket gitu doang. Enggak seru di sini gitu doang. Iya, gue timpuk gue. Prinsipnya gitu. Ambon soft spoken jatuhnya. Lemparnya yang lembut. Lu ada nggak Cing kayak momen-momen yang kayak gitu di luar tawuran? Oh yang adrenalin Yang juga. adrenalin ras. Gue nggak mungkin kalau ngelihat langsung nggak tahu, tapi kalau 70 sama 6 itu emang udah tawuran dari Sering zaman ya. dulu Iya, Ci kan. benar. Bang Radit sama Bang Adri kan alumni 70. Nah kalau nggak salah ini yang bikin gua happy lagi itu yang terakhir. tahun terakhir apa? Yang terakhir tahun itu. Jadi abis itu katanya udah nggak ada lagi demo-demo pelajar. Tawuran-tawuran. Sevel juga udah nggak ada. Jadi Enggak apa hubungannya Sevelnya? ya maksudnya Sevelnya apa hubungannya? Kan nggak ada kayak maju lu, tapi motor gue beli smoothie dulu kan nggak ada begitu. Apa namanya kalau di Sevel dulu? Slurpee maksud gue. karena paling ideal nonton tawuran di Sevel. Heeh. Kalau join kopi agak jauh kan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya sih. Tapi kadang emang tawuran lebih serem dari point of view yang nonton dibandingin kita di pesertanya gitu. Kalau lu di tempat dan lu di belakang sebenarnya udah lu ngeliatin punggung teman-teman lu doang. Gitu ya. Lu kan? pernah tapi Sas? Tawuran? Iya. Belum pernah gua. Belum pernah. Makanya gua ngerasain apa itu adrenalinnya, apa keseruannya. Apakah sama kayak padel gitu kan kayak Dah beda. kita maju, lempar, kita mundur gitu. Gak ada orang nyambit batu nih, set gak kena second gitu. Gak ada gitu. Gak ada gitu di tawuran. Gak ada. Orang ya kan ada ngelempar batu, set, gua balikin pakai forehand. Iya. Terlalu teknik. Tapi tawuran sekolah ya, setawuran-tawurannya gue dulu, emang sepengetahuan gue tuh lebih serem selalu tawuran warga yang kayak di daerahnya Rais. Karena kalau kita nih pakai baju sekolah tuh masih kerasa tuh Cing. Mana musuh mana teman. Kalau warga tuh udah lu random. Tahu-tahu lu ketangkep tuh siapa nggak tahu. Tapi valid yang paling selamat adalah kameramen. Kameramen iya. Gak ada apapun. Sekali lagi kameramen yang doang yang selamat gitu. Bener. Iya. Bener. Ada nggak cerita tentang ke ini lu di berlayar nanti tentang lu bandel-bandelnya? Gue sebenarnya yang di berlayar ini beda dari 2 show sebelumnya. Apa tuh? 2 show sebelumnya kan banyak ngebahas soal yang ada di luar gua. Nah, yang di berlayar ini full tentang keadaan gua, anak tulang punggung, bahas keluarga, patah hati. Kita kan udah nonton latihannya juga kemarin, Jumat kemarin kan. Memang lebih personal ya berarti ini. Full personal. Iya. 2 spesial pertama tuh lebih apa ya? Jokes aja sama kayak isi pikiran lu apa gitu ya. Sekarang masuk ke diri gua sendiri. Lu. Betul. Makanya gitu. dalam cukup deep lah pembahasannya. Gila. Jujur gua ada banyak sih yang gua baru tahu. Fuck. Ternyata gini effort dia untuk karena emang dia sebenarnya introvert Rais tuh ya kan. Jadi dia selama ini nggak ngasih tahu kita tapi pas kita nonton wah anjing fuck. Jadi kayak plot twist terus wah anjing lucu dia baru ngasih tahu di special show-nya nanti. Berlayar ini. Berapa lama durasi lu main tuh nanti? Kayaknya kurang lebih fullnya 1 jam
40-an lah, 1 jam 40, 1 jam 30, 1 jam setengah lah. 2 jam ya. 1 jam setengah ya. Hampir 2 jam. Kurang lebih segituan. Kenapa tuh lo memutuskan gue show ketiga mau ini ya, mau personal lah, gue gak mau bercanda-bercanda doang gitu. Sejujurnya tahun ini gue gak pengen bikin tour atau show tadinya. Oke. Cuman karena ada sebuah kejadian di tahun lalu, gue di tengah-tengah tour diputusin. Lagi tour tuh diputusin. Lagi tour diputusin. Pas lagi di Palembang tuh gue inget. Akhirnya karena itu triggernya jadi bikin show ini. Di Palembang lo sama siapa tuh waktu itu opener? Kan gue Medan tuh waktu Lu itu. Medan? Gue kemarin Firza Logika. Ini yang sisi gelap ya. Oh lu Resmi Up. Gue Resmi Up. Gelap siapa? Sisi gelap tuh Firza kemarin. Gue sama Firza. Firza Logika. Diputusin sampingnya Firza. Aduh mau curhat kayak juga nggak mut, nggak mutar malah cerita bohong. Males gue. Kalau lo sama Bang Rio enak tuh. Iya. Dalam dia ngasih taunya. Dalam dia. Udah dari situ tuh triggernya akhirnya setelah putus, terus tahun lalu juga show jujur rugi. Terus lagi gue ngerasa kayak tahun lalu tuh salah satu titik terendah gue 2024 nih berarti. betul di akhir tahun tuh, dan banyak banget kejadian-kejadiannya kayak musibahnya tuh datangnya berbarengan. Jadi gue ngerasa wah anjing nih berat banget nih tahun ini nih. Akhirnya gue bikin show ini. Jadilah ini berlayar. untuk ceritain itu semua. Personal banget, dari background story-nya juga udah personal banget. Tahu gue kenapa berlayar itu kan kejadian di Palembang. Tuh Palembang dengan Sungai Musi. Apa? Sungai Musi. Sungai Musi. Musi jembatan itu. Oh, terus ada iya. kapal. Ya elah kirain dalam banget Dan kayak ternyata. Palembang pempek kan. Iya. Ada kapal selam di PMPA itu. Kirain bagus banget taunya gitu. Terbongkar ya sudah ya di sini nih. Enggak, sumpah enggak ke situ. Lu lagi mau Sumpah enggak ke situ gue. lagi mau bunuh diri kan lu kayak oh ada udah deh berlayar aja gitu. Enggak ke situ. Kapal tongkang. Enggak ada ke situ anjir. Oh Nggak ada. gitu. Simple. Tiket bisa dibeli mana, Is? Tiket bisa dibeli di Tip-Tip. Dan di Jakarta gue berharap banget banyak teman-teman yang datang lah untuk. Kenapa? Karena selain gue pengen sebenarnya kayak mencoba menggambarkan POV jadi tulang punggung anak pertama sih. Iya. Ngebahas itu. Terus sama punya ini pengen wujudin cita-cita gue, pengen foto bareng sama keluarga. Bareng sama penonton-penonton. Cocok buat yang tulang punggung gitu ya. Iya, begitu. Ya, WhatsApp lu lagi. Jadi WhatsApp apa? Berarti Kaisang nggak nonton ya? Iya, nggak relate kan soalnya, nggak relate kan? Iya. Maksudnya nggak. Dia punya perjuangan juga. Ada. Maksudnya dari martabak kita lihat ada effort di situ. Iyalah, Sang pisang ada effort. Iya. Maksudnya bener. Menurut siapa lagi yang akan nonton yang nggak relate cerita Rais ini? Yang bukan bagian tulang punggung keluarga, iya. Ini juga karena dia ngirim email juga. Apa? Oh, tulang punggung. Jangan undang deh Ryu Kintaro. Iya, bocah perintis. Pewaris. Mantep nih, banyak nih klipnya nih. Iya, relate. Harus nonton guys di Jakarta di mana Is? Udah tahu belum? Jakarta nanti informasi Belum. nanti akan diinfoin. Akan diinfoin teman-teman. Pokoknya follow aja Rais Marsi. Di Jakarta kan udah dibeli nama show-nya. Sama siapa tuh? Sama orangnya nggak apa-apa dong kasih tahu. Bang Radit. Tuh, Raditya Dika. Dia beli 25 juta. Dan worth it karena berapa? Nama show-nya ada 9 kata dan gue bakal informasiin di hari H. Gila loh, maksudnya kok bisa ya, dia udah nikah nih, pasti dia ada izin kayak sayang aku mau keluar 25 juta nih. Beli motor atau kamera baru atau apa? Beli PC baru ya? Iya. Gak apa-apa sayang. Aku mau ganti nama show-nya Rais. Kok tembus gitu sama bininya kan? Tapi negosiasinya anjing ini. Gue kan sejujurnya gue buka 50. Lu bukan 50. Karena gue ngerasa 10 juta banyak orang-orang yang gampang. Betul. 50 deh. Dan Jakarta nih kan final nih. Lebih sakral final nih. terakhir untuk menyudahi show berlayar ini. Iya. Ngobrol sama Bang, di Jakarta gue bisa jual nih. Gue buka 50. Kata dia, kemahalan Terus akhirnya nego-nego, gimana kalau 25? Terus gue bilang, ya Bang 50 Bang, karena pasti banyak yang nawarin nih. Iya. Hari itu yaudah bawa tidur dulu aja. Iya. Gue juga bawa tidur, besok kita ngobrol. Hari itu istirahat tuh malam, besok Bang Radit gue nungguin sampai sore nggak ngechat. Gue yang ngechat dia. Bang gimana yang kemarin? Kata dia, ya lupa gue bawa tidur. Anjir. Terus akhirnya itu habis ini anjing nih. Habis itu. Bener masuk akal. Habis itu. Lupa tidur. Iya. Habis itu gue bilang, yaudah Bang gimana Bang? 35 deh. Cut dari lu. Bang Radit singkat padat jelas di WhatsApp 25. Terus gue bilang, Bang buat produksian, yaudah 30 deh. Bang Radit jawab lagi, 25. Oke. Gue langsung,
Iya. Iyalah. Iya. Daripada nggak lepas. jadi, Iya. nggak lepas Daripada anjing. lepas. Berarti pas dibawa tidur tuh Rais di kasur gini. Yang bawa tidur jadi gua anjing. Yang pasti jadi lu. Iya. Bener. Dia kayak 25 udah bersyukur sih sebenarnya gitu ya. Iya. Tadinya udah sempat mau transfer 50 Bang Radit kan. Terus si anjing kabur ke Singapura lagi gitu. Bawa duitnya kan lu udah punya berapa sampai 100 juta ya itu gila. Iya. Nih yang Dan nama show-nya belum di-spill ya. belum Gua bakal nge-spill di hari H. Di hari H, show. di tanggal berapa? show-nya. Hari Tanggal 6 Ih. Desember. Guys, Jadi kalau yang penasaran- 6 Desember yang penasaran. Dan ada Misteri Guest. Di yang Jakarta. Di Jakarta. ada Mystery Guest. 6 Desember teman-teman. Tiket masih ada, ini kan ABK 100.000. Ya. Nakoda Pego Kapten 200.000. Yang sekarang masuk penjualan yang Nakoda. Nakoda berarti tersisa yang 150.000. 150.000 sama nanti kalau lo belinya telat yang 200.000 harganya gitu. Ya. Oke, itulah ya. Ya. Good luck Rais show-nya Thank you, Oza. Thank you, Sastra. berlayar ya Thank you, kan. Rais. Tiket pokoknya Mas- bisa dibeli di tip-tip. Yes. Terima kasih Dan juga Jakarta buat Desember. PT Pelni yang udah sponsorin. Kagak ada. Kagak ada. Oke, thank you Rais. Thank you. Netizen sampai ketemu di BAP minggu depan. Dadah.